Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ad. Yang terhormat Ibu Bapak dosen, penguji, perkenalkan saya Udin Zainuddin sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Ar-Rahman Watussalam Buaran di Kabupaten Pekalongan, sekaligus sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dengan NIM 207124444 di LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Mei tahun 2025, akan melaksanakan praktek mengajar dengan tema menguatkan keimanan dengan menjaga kehormatan diri atau muru'ah, ikhlas, malu, dan zuhud sebagai persyaratan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan pembelajaran. Sebelum mulai, langkah baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Syukur ketua mulai. Tadi teman-teman sekalian, seperti biasa pembiasaan dalam kelas pembelajaran kita tadarus. Ini sesuai tema, yaitu kita tadarus Quran surah Al-Ahqaf ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama sabna liyumna sabna sadaqallahul adzim. Untuk kehadiran yang terjadi mohon mengucapkan hadir laki-laki atau perempuan nanti. Oke, yang pertama Putri, Mbak Tri, Maura, ada, Salsa nggak ada, Putri tidak ada. Yang belakang ini siapa? Robert tidak ada. Absen terakhir Muhammad Imran. Baik, kita ada lihat dulu sebagai semangat untuk pembelajaran pada hari ini. Tinggal kalau bilang SMK, ada yang bisa. SMK bisa. SMK Ar-Rahman bisa. Luar biasa. Tepuk tangan. Nah, materi kita hari ini tentang menguatkan iman dengan sifat muru'ah, menjaga kehormatan, sifat ikhlas, sifat malu dan zuhud. Jadi 4 sifat. Oke. Untuk membuka pelajaran dan materi ini, silakan Anda sekalian melihat tayangan slide wisuda dan sahabat Sayyidina Fatimah dan Dina Ali bin Abi Thalib. Silakan isinya dulu. Setelah kalian membaca tentang materi ini, apa yang kalian dapat dan sudah nanggung analisis apa? Katri silakan apa? Bisa tersebut menerangkan tentang kesederhanaan. Ya, kesederhanaan Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali. Ya, ada lagi? Amin. Saya Pak.
Silakan. Bisa tentang tidak berdaya hidup mewah. Ya. Nah, tidak berdaya hidup mewah. Karena saya tidak Fatimah ini putrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Beliau itu tidak kekurangan sebagai Nabi dan Rasul. Maka ya tidak memanfaatkan kemewahan atau keadaannya Rasulullah SAW. Karena ini adalah salah satu pembahasan materi kita hari ini, yaitu tentang zuhud. Selanjutnya nanti di materi kita akan membahas. Adapun tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah satu, menjelaskan pengertian cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud dengan benar. Dua, menjelaskan dan terakhir membiasakan tujuan pelajaran kita, sikap kita dengan menjaga lupa atau kehormatan, ikhlas, malu dan hidup sederhana sebagai bentuk implementasi cabang iman di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat dengan benar. Oke, lanjut. Manfaat yang didapat oleh kalian kita semua dalam kehidupan sehari-hari jika mempunyai sifat lupa, ikhlas, malu dan zuhud, atau menjaga diri dari perilaku tercela, membentuk para muslim yang kuat dan bermartabat, menjaga teladan di tengah masyarakat. Untuk selanjutnya pembelajaran kita secara garis besar, ini kita akan diskusi kelompok, terus selalu presentasi, dan nanti ada latihan soal asesmen atau penilaian hasil diskusi kalian, dan ketika Pak Guru menilai hasil diskusi kalian latihan soal, gitu ya. Bapak mau tanya tentang materi keimanan, namanya itu dari kata dasar iman. Ada sudah tahu belum apa artinya iman? Iman itu percaya, seperti percaya kepada Tuhan. Percaya pada Gusti Allah. Pak Guru ingin tahu kalian itu sudah hafal Al-Quran belum? Minimal ya surat-surat pendek, ya. Coba ini Mas Jakaria baca salah satu surah Al-Quran, kamu hafal. Ya, jadi insyaallah ini sudah bisa baca Al-Quran. Ya. Oke, anak-anak masuk kerja. Di sini ada slide, ada gambar-gambar. Kalau kalian perhatikan, ini slide pertama. Coba untuk slide pertama kira-kira dari gambar 1 sampai 6 siapa pelaku siswa apa? Ya, nah siapa? Tadi gambar lain. Gambar 5 menunjukkan orang atau perilaku seseorang yang berzina. Kalau gambar slide 5 ini menunjukkan perilaku orang beriman. Menurut Mas Heri, betul ya kira-kira? Betul ya. Slide nomor 5 apa itu? Tidak menunjukkan perilaku orang. Terus pergaulan bebas, gambar 4 mengenai bicara 6 korupsi. Nah ini anak-anak menerangkan tentang menjaga kehormatan atau muruah. Ya. Pak Guru mau menambahkan materi daripada cabang iman yang satu, menjaga kehormatan atau muruah, yang artinya muruah itu ya secara bahasa dari martabat. Kalau semana istilah adalah kemampuan menghindari syahwat demi kehormatan. Dalilnya diantaranya ada dalam Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Contohnya muruah adalah menjaga pergaulan, berpakaian sopan, tidak kotor, tidak berkata kotor. Terus cabang iman kedua ada ikhlas. Maknanya ikhlas melakukan amal hanya karena Allah. Dalilnya ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Kalau ciri-cirinya tidak mengharap pujian, tetapi istiqomah. Contohnya sedekah yang paling dipuji, belajar dan ilmu bukan nilai. Terus ada cabang iman ketiga, sifat malu, perilaku malu, hanya rasa segan melakukan perbuatan tercela. Dalilnya ada dalam hadis, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari, al-haya'u minal iman. Itu adalah sebagian dari iman.
Manfaatnya mencegah maksiat, mendorong kebaikan. Contoh, tidak mencontek, menjaga adab berbicara. Cabang hari ini yang terakhir adalah zuhud, yang mana tadi dibahas pada awal kita belajar itu ada kisah tentang kisah Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Baik, anak-anak, sekarang silakan kalian membentuk kelompok untuk melaksanakan diskusi bersama untuk menambah wawasan materi kita pada hari ini. Jadi semua. Kuncinya dikeluarkan sekalian, tugasnya langkah-langkahnya adalah mengamati, mencermati, menganalisis salah satu gambar saja. Jadi setiap kelompok itu cukup satu gambar dulu. Nanti gambar yang lainnya bisa melihat atau mencermati hasil daripada analisis kelompok lain. Jadi saling melengkapi. Dan diskusi tentang pengertian perilaku pada gambar tersebut, terus dalilnya apa, bagaimana perilaku seperti itu, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Setelah kalian selesai diskusi, maka presentasi di depan satu-satu dan kelompok lain menanggapi. Gitu ya. Apa semuanya, anakku? Ya, ketemu. Jadi kalau begini mau gambar nomor 1, gambar 1, nomor 2, gambar perilaku 3. Ya, silakan ya. Ini gambar belakang. Yang menjaga kehormatan kalau itu tadi. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai untuk diskusi. Selanjutnya, mudah-mudahan sudah selesai semua. Dan kalau yang belum selesai mencatatnya, ada yang kurang, nanti bisa sambil memperhatikan teman yang presentasi. Kira-kira yang sudah siap kelompok mana? Ada? Oh, kelompok yang bateri, kelompok 2. Silakan. Baik. Kelompok lain, Mas, mau diperhatikan? Kelompok 2 mau presentasikan hasil diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, gambar kedua ini menunjukkan sifat atau perilaku orang beriman, yaitu ikhlas. Ikhlas adalah beribadah karena Allah dan karena selainnya. Hal yang ketiga, jawabannya yaitu jauh dari dirinya segala kamu memiliki sifat ikhlas. Kami mendengar sesi tanggapan atau pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah sudah tak ikhlas termasuk dari sifat ikhlas? Baik, di sini saya izin menjawab ya. Iya bisa karena di dalam sifat ikhlas kita menyebutkan kata ikhlas. Oke, ya. Di kelompok 2 ini dari Patri dan teman-temannya menerangkan, membahas gambar yang disajikan pada masalah
Realkan saja ini adalah sifat ikhlas. Ya, sifat ikhlas ini dari dalam surah dalilnya Az-Zumar ayat kedua, ya. Az-Zumar itu surat 39. Baik, untuk al-ikhlas memang ya di situ kita tidak kata ikhlas tapi disebut surah al-ikhlas. Ya bisa sih menjadi dalil daripada sifat ikhlas ini. Baik, bagus untuk presentator semua kelompok dua. Tepuk tangan semuanya. Kembali ke tempatnya kelompok dua. Baik, kelompok terakhir. Silakan maju dari kelompok berapa mas? Ya, Pak. Ya, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari gambar nomor 3. Dua, lalu adalah perilaku yang mampu menahan dan menutup diri dari hal yang akan dapat mendapatkan aib atau keburukan pada dirinya. Sifat lalu sebagai dasar umat seorang dapat baik. Untuk kelompok 3 sudah bagus presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selesai untuk diskusi. Ya, jadi hasil diskusi dikumpulkan, nanti Bapak nilai dan yang terbaik nanti dapat ada apresiasi ya. Buat pasti ya. Untuk kelompok itu silakan digunakan tugasnya. Kalian Bapak mengoreksi hasil diskusi, kalian mengerjakan soal. Silakan ya, dikerjakan dulu. Baik, untuk hasil diskusi yang mendapat terbaik ini hasil diskusinya kelompok 2. Silakan. Terima kasih untuk kelompok yang lain dan mendapat faedah ilmu dari setiap kelompok ya. Jadi kesimpulan hari ini kita perlu menguatkan dan wajib menguatkan keimanan sebagai seorang muslim, umumnya sebagai seorang siswa atau pelajar dengan sifat-sifat perilaku yang baik. Ya salah satunya tadi yang sudah dipelajari yaitu sifat apa? Sifat zuhud. Sifat apa lagi? Ikhlas. Terus malu tidak sholat jamaah atau sholat lima waktu, malu terlambat dan seterusnya. Menjaga diri dengan apa? Tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Oke? Saudara sekalian, bagaimana belajar hari ini? Senang? Alhamdulillah. Kenapa menjadi senang? Referensinya banyak ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Untuk materi hari ini cukup. Kita lanjutkan di minggu depan pertemuan selanjutnya dengan materi penguatan iman yaitu sifat qanaah. Sifat qanaah. Bagaimana qanaah itu? Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.